semua, kita kembali bertemu di renungan pagi yang dilayani oleh HKBP Distrik 1 Tabak Sumber bersama pelayan penuh waktu. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat baik membaca sejenak dan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini dari Almanak HKBP Selasa 5 Mei 2020 yang tertulis dari kitab Matius pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Demikianlah juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Suasonido rohani amamuna di benua ginjangi ai di pamidodo unang mago agi esada siang namek betul. Sahabat baik, nas hari ini menegaskan, mengingatkan dan menjelaskan tentang kasih Allah yang agung, yang berbicara tentang penyesatan dan pencemaran yang Allah sebenarnya tidak harapkan terjadi terhadap manusia, khususnya anak-anak atau orang kecil dan orang yang lemah. Memang sebelum nas ini pada ayat 7, Yesus telah memperingatkan secara khusus kepada murid-murid dan juga orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus agar jangan sampai menyesatkan anak-anak kecil, baik secara fisik maupun realitas perumpamaan yang kemudian dijelaskan dalam bentuk tindakan-tindakan penyesatan secara lebih umum. Sahabat yang dikasihi Tuhan, penyesatan dimaksud adalah godaan-godaan dan hasrat-hasrat duniawi yang membawa kepada pencemaran sehingga menyesatkan manusia dari kebaikan ke dalam kejahatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyengsarakan jiwa-jiwa orang-orang benar. Karena hal demikian memang ada. Untuk itu, ketika kita mengetahui dengan pasti bahwa sedang ada bahaya, maka kita akan lebih mawas diri dan waspada. Harus dipahami, ini bukan untuk seruan melakukan penyesatan, tetapi justru sebaliknya. Sebab pikiran dan pandangan ini lahir berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu mengingat adanya tipu daya dan kelicikan iblis, dan juga kelemahan-kelemahan dan kejahatan hati manusia serta kebebalannya, baik secara fisik maupun moral, sehingga tidak mungkin penyesatan tidak terjadi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memutuskan untuk tidak membiarkan penyesatan terjadi, tetapi menggunakan dan menjadikan hal itu untuk maksud yang bijak dan suci, yaitu supaya menjadi nyata siapa hamba-hambanya yang benar dan siapa yang sesat. Boleh kita baca di 1 Korintus 11 ayat 9 dan juga kitab Daniel pasal 11 ayat 35. Untuk itu kita diingatkan oleh nas hari ini, diajak untuk tetap waspada dan berjaga-jaga, memutus mata rantai penyesatan, apalagi wabah atau pandemi yang lagi merebak sekarang ini, yang memporak-porandakan dunia. Bukan hanya itu saja, juga harus tetap tanggap untuk menghentikan kesesatan dan penyesatan-penyesatan, baik itu di informasi ataupun penyebaran berita yang ada. Kita hendaknya selalu waspada dan mawas diri, karena Yesus telah memperingatkan hal itu jauh sebelumnya. Dikatakan bahwa akan tiba saatnya ketika penghujat, penggoda, penganiaya, dan pelaku kefasikan lain akan muncul.
Matius 24 ayat 24. Akan banyak datang celaka yang membawa kebinasaan oleh penyesat-penyesat tersebut. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang harus kita cermati sesuai dengan hal tersebut. Pertama dikatakan, celakalah mereka yang lalai dan tidak mawas diri, atau celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Tantangan dan cobaan terhadap iman dan kekudusan di segala tempat akan membawa celaka dan bencana bagi manusia dan juga mendatangkan kebinasaan bagi ribuan orang. Dunia sekarang ini adalah dunia jahat, penuh dengan penyesatan dan dosa, penuh dengan perangkap dan duka cita. Digambarkan seperti jalan bahaya yang tengah kita lalui, penuh dengan batu-batu sandungan, lereng-lereng yang curam, dan petunjuk-petunjuk yang menyesatkan. Celakalah dunia ini, akan tetapi orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil keluar serta dibebaskan dari dunia oleh Allah, mereka akan dipelihara oleh kuasa Allah sehingga mereka terhindar dari godaan-godaan penyesatan dan akan dituntut untuk melewati semua batu sandungan itu. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 165, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yang kedua dikatakan, celakalah orang fasik yang sengaja melakukan penyesatan. Walaupun haruslah demikian, bahwa penyesatan itu akan datang bagi orang-orang yang mengadakannya. Tidak ada pengampunan. Perhatikanlah, walaupun Allah menggunakan dosa-dosa para pendosa untuk maksudnya, mereka mengadakannya tidak akan lolos dari murkanya. Hukum yang lebih besar akan ditimpakan kepada mereka yang mengadakan penyesatan, walaupun mereka juga sebetulnya adalah korban dari penyesatan itu sendiri. Allah yang Maha Besar akan berurusan dengan orang-orang yang menghancurkan kepentingan keselamatan jiwa-jiwa berharga miliknya. Akan diadili bukan saja atas segala perbuatan mereka, tetapi juga atas buah-buah dari segala perbuatan itu, yaitu kejahatan yang diperbuat mereka. Untuk itu kita harus menyingkirkan hal-hal yang dapat menyeret kita ke dalam penyesatan dan dosa, yaitu hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging harus disalibkan, harus dihilangkan kuasanya, yaitu segala kecenderungan dan keinginan hati yang jahat harus dimatikan. Kemudian godaan-godaan duniawi harus dihindarkan, sebagaimana Abraham meninggalkan tempat kelahirannya karena takut terjerat pemujaan berhala. Dia menerima berkat Allah agar menjadi berkat, meskipun harus meninggalkan kota kelahirannya agar hidupnya jauh dari kecemaran dan penyesalan berhala. Atau seperti Musa yang meninggalkan istana Firaun karena takut jatuh ke dalam godaan-godaan kenikmatan daging. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi situasi yang sangat tidak mudah. Kita seperti hidup dalam bayang-bayang maut. Bencana COVID-19 membuat tak seorang pun dari antara kita yang tidak terdampak karena bencana tersebut. Melakukan social distancing, sekarang disebut dengan physical distancing atau jaga jarak, dan menjalani protokol kesehatan untuk membantu memutus penyebaran virus dan mengurangi tekanan kesehatan yang ada. Kita harus mensyukuri dan mengakui kedaulatan Allah dan kemampuannya yang akan membawa kebaikan kepada kita dari setiap situasi yang kita hadapi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan sumber kekuatan, dan juga sebagai penolong
dalam kesesatan, dan itu sudah terbukti. Nah, hari ini mengingatkan kita, dikatakan demikian juga Bapa di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mari hindarkan dan lawan penyesatan, karena Tuhan Allah tidak menghendaki hal tersebut terjadi, bahkan membenci supaya seorang pun dari anaknya yang tidak ada yang terhilang oleh penyesatan. Tuhan menguatkan dan menyertai kita. Selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.